Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah basis data. Yang pertama, apa itu DBMS? DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola dan mengatur database. DBMS memungkinkan pengguna untuk membuat, mengakses, mengelola, dan memelihara database dengan efisien. Fungsi utama DBMS termasuk penyimpanan data, pengambilan data, pembauran data, serta menyediakan mekanisme untuk memastikan keamanan, integritas, dan konsistensi data. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan redundansi data? Redundansi data mengacu pada praktik penyimpan data di dua tempat atau lebih dalam database atau sistem penyimpanan data. Redundansi data memastikan organisasi dapat terus menyediakan operasi atau layanan jika terjadi sesuatu pada datanya. Redundansi data terjadi ketika data yang sama disimpan lebih dari sekali dalam database. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya koordinasi antar sistem atau desain yang kurang efisien. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan entitas. Entitas dalam konteks basis data merujuk pada objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan memiliki makna yang penting dalam suatu domain bisnis atau aplikasi. Entitas ini bisa berupa objek konkret seperti orang, tempat, atau barang, maupun objek abstrak seperti transaksi, pesanan, atau peristiwa yang memiliki karakteristik unik dan dapat disimpan dalam database. Yang keempat, apa itu composite key? Composite key adalah kunci primer dalam sebuah basis data yang terdiri dari dua atau lebih dalam sebuah tabel basis data. Kunci primer biasanya digunakan untuk secara unik mengidentifikasi setiap baris atau rekaman. Ketika satu kolom saja tidak cukup untuk memberikan identifikasi yang unik, maka diperlukan penggunaan beberapa kolom sebagai bagian dari kunci primer yang dikenal sebagai kunci primer komposit. Yang kelima, apa kegunaan indeks key? Indeks key digunakan untuk mempercepat pencarian dan pengurutan data dalam sebuah tabel basis data. Indeks memungkinkan sistem database untuk menemukan data dengan cepat tanpa harus memindai seluruh tabel. Yang keenam, ada beberapa jenis arsitektur basis data. Jenis-jenis arsitektur basis data meliputi 3 bagian. Yang pertama, arsitektur satu tingkat adalah arsitektur DBMS yang paling sederhana. Dalam jenis arsitektur ini, klien, server, dan database tersedia di mesin yang sama. Tidak diperlukan koneksi internet untuk melakukan tindakan apapun pada database. Yang kedua, arsitektur dua tingkat beroperasi sebagai sistem dua arah. Sistem database disimpan di server dalam arsitektur klien server ini, dan aplikasi DBMS berada di sisi klien. Kedua mesin ini terhubung melalui jaringan, namun mesin klien dan server tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Yang ketiga, arsitektur tiga tingkat adalah arsitektur yang paling banyak digunakan dalam jenis arsitektur. Lapisan tambahan yang dikenal sebagai lapisan aplikasi berada di antara klien dan mesin server database. Yang ketujuh, apa saja level basis data? Level basis data mencakup level fisik dalam konteks basis data merujuk pada cara data disimpan secara konkret di dalam media penyimpanan fisik, seperti fisik disk keras atau memori komputer. Pada level ini, data diorganisasi dalam format yang dipahami oleh perangkat keras, dan sistem operasi. Level logika dalam basis data merujuk pada representasi abstrak dari struktur data dan hubungannya, tetapi dengan fokus pada cara data dilihat dan diakses oleh pengguna dan aplikasi. Level konseptual dalam konteks basis data merujuk pada representasi abstrak dari keseluruhan struktur data dan hubungannya dalam suatu organisasi atau sistem.
Level ini berfungsi sebagai penghubung antara pandangan pengguna dan implementasi fisik basis data. Kedelapan, apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Basis data hierarki adalah struktur data hierarkis yang mengorganisir data dalam bentuk pohon dengan satu entitas induk dan banyak entitas anak. Sedangkan basis data jaringan di sisi lain mengizinkan hubungan yang lebih kompleks antara entitas dengan menggunakan struktur jaringan. Yang kesembilan, apa perbedaan relational database dengan entity relationship? Relational database adalah tipe basis data yang menggunakan tabel untuk menyimpan data, sementara entity relationship adalah teknik pemodelan data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara entitas dalam basis data. Yang ke-10, apa perbedaan SQL dengan non-SQL? SQL adalah singkatan dari Structure Query Language, adalah bahasa standar untuk mengakses dan mengelola basis data relasional. NoSQL di sisi lain adalah pendekatan alternatif untuk penyimpanan dan pengambilan data yang tidak memanfaatkan struktur relasional tradisional. NoSQL biasanya digunakan untuk keperluan di mana skala dan fleksibilitas sangat penting, seperti aplikasi web skala besar, data yang tidak terstruktur, dan kebutuhan kinerja tinggi. Contoh basis data NoSQL termasuk MongoDB dalam kurung dokumen, Cassandra dalam kurung kolom keluarga, dan Redis dalam kurung nilai kunci. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.